Film dibuka dengan satu tim pasukan khusus yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah pulau di Filipina. Misi mereka adalah membebaskan seorang agen CIA yang baru-baru ini berhasil ditangkap oleh musuh. Tim yang disiapkan terdiri dari 4 orang, yakni Abel, Sugar, Bishop, dan juga Kenny. Di antara mereka, hanya Kenny lah yang bukan berstatus sebagai pasukan khusus. Satu-satunya alasan kenapa ia tetap diikut sertakan, tak lain adalah misi kali ini membutuhkan seseorang dengan kemampuan GTAC. Sebagai tambahan info, GTAC memiliki 3 tugas penting. Pertama, sebagai ahli navigasi dan koordinat, lalu memelihara komunikasi antar pasukan dan juga markas, serta sebagai pemandu senjata yang akan dikirim lewat udara. They start dropping bombs, make sure it's on the bad guys. Yes, sir. Get our masks on, let's get to work. Setelah berhasil mendarat, Kinney langsung melakukan kontak dengan 2 pilot drone yang ada di markas. Kapten Eddie bersama muridnya yang bernama Branson segera mengonfirmasi lokasi mereka dan langsung menerbangkan drone untuk memantau pasukan dari udara. Anyway, tim kecil ini dipimpin oleh Kapten Sugar dan juga wakilnya Letnan Bishop. Sepanjang perjalanan menuju markas musuh, Bishop tak berhenti menggurui Kinney soal bahaya yang akan mereka hadapi. Sebagai prajurit yang punya pengalaman lebih panjang, ia khawatir kalau Kinney akan kaget dengan situasi yang ada di lapangan. Bahkan, saking khawatirnya dengan kondisi Kinney, saat yang lain hanya menggunakan topi, Bishop malah menyuruhnya menggunakan helm. We've got intel on a possible locale. So this is a rescue op? Potentially. Get our guys here, and we'll go in and fucking get him. Singkat cerita, begitu tiba di markas musuh, Sugar segera meminta anggotanya untuk menyebar dan menganalisa pergerakan mereka. Fokus kali ini adalah menyelamatkan Sandra, jadi kalau bisa senjata yang mereka bawa jangan sampai digunakan. Karena merupakan sesuatu yang buruk apabila mereka yang hanya berempat harus menghadapi puluhan atau bahkan ratusan musuh yang memang tinggal di pulau tersebut. I want a head count on that compound before we move on it. Berdasarkan hasil pantauan, musuh utama yang merupakan mafia Rusia terlihat menyiapkan jamuan kecil-kecilan dibantu oleh istri dan juga anaknya. Seorang tamu besar sepertinya akan tiba sebentar lagi dan sebuah kesepakatan besar akan dijalin antara mafia Rusia dan juga tamunya. Nah, tak lama kemudian tamu yang sudah ditunggu akhirnya tiba. Berdasarkan hasil tracking, diketahui jika tamu yang tiba ini adalah kepala teroris bernama Hashimi. Ia merupakan buron internasional dan sudah menghilang selama 5 tahun. Area in sight. Hashimi's a terrorist. The missus doesn't look too thrilled about it. She's getting stranger danger vibes for sure. Hashimi? K.I. Yap, siapa yang menyangka jika Hashimi akan membantai si mafia Rusia? Bahkan, keluarganya juga ikut dieksekusi dan hal ini disaksikan langsung oleh Sugar dan juga pasukannya. Belakangan mereka akhirnya baru bertindak saat anak si mafia Rusia selangkah lagi akan dieksekusi. Dengan arahan dari Sugar, Bishop sudah siap dengan snipernya. Begitupun dengan Kapten Eddie yang saat ini sudah standby dengan drone-nya. Abel, Bishop, you got a shot, you take it. Kenny, drop that fucking bomb. Copy. Meski si anak mafia berhasil selamat dan segera kabur dari sana, masalah besar segera menghampiri pasukan Sugar. Gara-garanya si Kenny memilih tempat persembunyian yang posisinya berada tepat di atas pintu masuk dari sebuah goa. Dari sini, posisi pasukan Sugar mulai ketahuan dan akhirnya aksi saling tembak langsung terjadi. Sebenarnya, menyelamatkan anak si mafia Rusia bukanlah bagian dari misi utama. Tapi Sugar dan anggotanya tetap melakukannya karena panggilan dari hati nurani. Sekali lagi, ini menggambarkan kalau film buatan Amerika selalu menempatkan mereka sebagai pahlawan. I need you to lay down some cover fire for Abel. I got you, man. I got you.
Abel, no. Fuck. Begitu Sersan Abel tak bisa diselamatkan, barulah Kapten Sugar sadar bahwa musuh mereka cukup militan. Jika terus seperti ini, maka dapat dipastikan kalau mereka yang tersisa akan mati di pulau tersebut. Makanya, agar hal itu tak sampai terjadi, Sugar segera menyuruh Kinney untuk meminta bantuan dari serangan udara. Sayangnya, di saat yang sama, posisi Sugar dan Bishop sendiri lebih dulu diketahui oleh musuh, hingga pada akhirnya Yap, belum sempat Kinney meminta bantuan udara, posisi Kapten Sugar sudah dihancurkan oleh musuh. Meski begitu, situasi Kinney sendiri juga tak begitu baik karena sekarang tinggal ia seorang diri. Setelah cukup aman, barulah ia kembali menghubungi Kapten Eddie untuk meminta rencana evakuasi. Jujur saja, baik Kinney maupun operator drone yang bertugas benar-benar tidak menyangka jika misi kali ini akan berubah menjadi arena pembantaian. Give me the status of your team. KIA. Confirm your current grid location. I'm headed northeast. November Romeo, 5 clicks from the evac point. Just scan forward 500 meters. Make sure the area is clear. Copy, Playboy. We got you. Area is clear. Baru juga berjalan menuju titik jemput, Kapten Eddie segera memberitahu Kinney jika ada pergerakan dari pihak lawan. Dengan cepat, kini ia pun memilih tempat persembunyian karena Kinney masih merasa cukup kelelahan. Untung saja, musuh kali ini hanya merupakan tim ekspedisi yang kebetulan sedang lewat sambil membawa berbagai macam bahan logistik. Sayangnya, saat Kinney merasa posisinya sudah aman, seekor anjing malah mengendus keberadaannya. Sekali lagi, Dewi Fortuna masih berpihak kepada Kinney karena sepemilik anjing tersebut tidak curiga akan tingkah dari piaraannya. K9 coming your way. Gotta be shit, mate. Dari sana, Kinney kembali melanjutkan perjalanannya. Kapten Eddie sempat mencoba menghiburnya dengan mengajak Kinney untuk mengobrol. Kebetulan mereka berasal dari kota yang sama, dan di sini Kapten Eddie sempat kaget kalau Kinney bukanlah bagian dari pasukan khusus. Sejenak ia sempat bertanya di dalam hati, bagaimana prajurit reguler seperti Kinney bisa diterjunkan untuk misi khusus seperti ini. Singkat cerita, saat hari sudah gelap, Kinney berhasil sampai di titik penjemputan dan sudah berkomunikasi dengan pilot heli. Kapten Eddie juga sudah memastikan jika di sekitar lokasinya tak ada pergerakan musuh sama sekali. Tapi saat heli sudah menurunkan ketinggiannya, tiba-tiba Contact! I'm hit! Hostiles 100 meters east, 200 meters south. entah bagaimana caranya musuh tak terdeteksi oleh kamera thermal dari drone yang dioperasikan oleh Kapten Eddie. Kinney sendiri untungnya masih bisa selamat berkat rompi anti peluru yang ia kenakan. Masalahnya, posisi heli yang berada dekat dengan daratan memaksa pilotnya untuk menunda evakuasi. Apalagi rudal anti bahaya udara juga sudah terdeteksi, dan apabila mereka tidak segera pergi, maka korban yang akan berjatuhan akan semakin banyak lagi. Kinney terjebak dalam situasi yang cukup rumit. Drone Kapten Eddie sudah kehabisan rudal, sementara musuh masih banyak yang tersisa. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mempertaruhkan nyawanya demi sebuah jalan keluar. Tanpa ragu, Kinney meminta bantuan dari pesawat tempur untuk menjatuhkan bom dan menembakkan senapan mesin. Kapten Eddie sempat mengonfirmasi permintaan tersebut, mengingat resikonya yang cukup besar. Lokasi Kinney berada saat ini tak jauh dari musuh, dan apabila sedikit saja terlambat, maka nyawanya juga akan ikut melayang. Meski begitu, Kinney tetap memilih opsi tersebut, karena apabila tidak dilakukan, maka ujungnya nyawanya juga akan dihabisi oleh musuh. Singkat cerita, saat pagi hari tiba,
Kinney kembali diarahkan oleh Kapten Eddie untuk naik ke atas bukit. Di sana ada titik penjemputan yang kedua dan lokasinya jauh lebih aman dari yang pertama. Tanpa membuang waktu, Kinney pun segera pergi ke sana, tapi sayangnya saat baru beberapa langkah, dirinya tak sengaja malah tercebur ke dalam sungai. Senjata berat yang ia bawa kini tertinggal di atas lereng dan yang tersisa di tubuhnya hanyalah sebuah pistol. Mau tidak mau, Kinney pun hanya mengandalkan senjata tersebut karena di saat yang sama, Branson memberitahu jika sudah ada 3 teroris yang saat ini sedang mendekat ke lokasinya. Kinney sempat mengira jika caranya kabur tadi sangatlah jenius. Kini ia kembali naik ke permukaan dan mengira jika musuh memang telah pergi. Tapi saat tiba di sana, yang terjadi justru sebaliknya. Singkat cerita, Kinney akhirnya ditahan di sebuah rumah tua yang menjadi pos jaga dari para teroris. Tapi baru sebentar ia di sana, seseorang tak dikenal tiba-tiba muncul dan langsung menolongnya. Injured? I thought you were dead. Here. Okay? Yap, Kapten Sugar ternyata masih hidup. Ia sempat menjelaskan kalau kemarin dirinya dan Bishop sebenarnya berhasil selamat. Namun naas partnernya itu telah berhasil ditangkap oleh pihak musuh. Makanya kini mereka harus segera menyelamatkannya. Dan menurut pengamatan Kapten Sugar, Bishop saat ini sedang ditahan di sebuah penjara yang ada di bawah tanah. Di lain sisi, Kapten Eddie saat ini sedang harap-harap cemas karena komunikasinya sempat terputus dengan Kinney. Untung saja, orang yang dicemaskan berhasil menghubunginya kembali dan Kapten Eddie segera menyiapkan rencana evakuasi. Tapi Kinney buru-buru bilang kalau hal itu jangan dulu dilakukan karena masih ada satu rekan yang harus diselamatkan. Ia menjelaskan soal cerita jika Kapten Sugar dan Bishop sebenarnya masih hidup dan kini ia sudah menyiapkan sebuah rencana untuk bisa menyelamatkannya. Jadi, ia dan Kapten Sugar akan pergi ke penjara bawah tanah untuk menyelamatkan Letnan Bishop. Nanti barulah serangan udara kecil harus mereka luncurkan demi bisa mengalihkan perhatian musuh. Setelah 15 menit, barulah serangan utama dari pesawat bomber bisa mereka luncurkan untuk meratakan markas para teroris. Setelah menjelaskan rencana tersebut, komunikasi antara Kinney dan Kapten Eddie tiba-tiba terputus. Meski demikian, Kapten Eddie sendiri sudah cukup paham akan permintaan dari rekannya. Masalahnya, tak lama kemudian atasannya meminta Eddie untuk beristirahat karena sudah bekerja lebih dari 12 jam. Ia khawatir kalau fokus Eddie akan berkurang dan malah membahayakan pasukan yang ada di lapangan. Eddie sempat bersikukuh untuk tetap bekerja karena bukannya apa, rencana Kinney yang tadi sudah dijelaskan membutuhkan perhitungan yang sangat matang. Dan Kapten Eddie tahu betul bagaimana rekan-rekannya bekerja selama ini. Don't fuck it up, Junior. We got it. Captain! We're good. Kita kembali ke Kapten Sugar dan Kinney, di mana keduanya mulai masuk ke markas musuh dan membantai mereka satu persatu. Awalnya mereka berniat untuk menghabisi musuh tanpa perlu menggunakan senjata api. Mereka tidak ingin suara keributan memancing teroris lain untuk datang, makanya sebisa mungkin baik Sugar maupun Kinney hanya menghabisi musuh sesuai rencana. Yap, rencana tetaplah hanya rencana. Kinney terpaksa melepaskan tembakan karena musuh yang dihadapinya jauh lebih kuat. Di saat yang sama, suara tembakan tadi segera memancing teroris lain untuk datang dan mulai menyerang mereka dari berbagai arah.
Pada akhirnya, selisih jumlah yang cukup besar sangat menentukan hasil akhirnya. Sugar dan Kinney kini ditahan di penjara bawah tanah bersama dengan Bishop dan target utama yang seharusnya mereka selamatkan. Di momen ini, situasi mereka benar-benar buruk. Bishop tampak babak belur karena sudah disiksa berkali-kali. Kapten Sugar terlihat sedang sekarat karena tadi sempat terkena sebuah tembakan. Kinney sendiri saat ini panik bukan main karena teringat akan rencana serangan udara yang tadi memang sudah dipersiapkan. Berulang kali ia berbicara kepada para penjaga akan bahaya tersebut, namun ocehannya tidak digubris. Malahan kini mereka mengeluarkan Kapten Sugar untuk dieksekusi oleh Hashimi. Sugar! Setelah Kapten Sugar dieksekusi, kini giliran Kinney yang akan dibuat untuk menyusulnya. Hashimi sempat menyiksa Kinney terlebih dahulu untuk memastikan selain mereka berdua, tak ada pasukan lain yang saat ini berkeliaran di luar sana. Singkat cerita, karena tak kunjung memberi jawaban, Hashimi memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Kinney dengan cara menenggelamkannya di dalam air. Tapi sesuai peringatannya soal serangan udara, tak lama kemudian hal itu menjadi kenyataan. Untung saja saat bom menyemburkan api ke seluruh ruangan, Kinney sedang dimasukkan ke dalam wadah air, sehingga akhirnya ia pun tanpa sengaja terselamatkan. 2, 1, impact. Setelah serangan tadi, Kinney hanya punya waktu 15 menit sebelum serangan utama akan dilakukan. Untung saja di situasi seperti ini, musuh sudah banyak yang terluka akibat terkena efek ledakan. Kini ia jadi bebas untuk melakukan apapun, dan hal pertama yang Kinney lakukan adalah mendatangi agensi CIA yang menjadi objek utama dalam misi kali ini. Dari sana, ia pun kembali ke ruangan tempat ia ditahan tadi untuk juga menyelamatkan Letnan Bishop. Tapi entah bagaimana ceritanya, Hashimi si ketua teroris ternyata masih bisa selamat dari serangan tadi. Kini tak ada lagi penghalang yang bisa mencegah Kinney untuk balas dendam, dan dengan menggunakan sebuah parang, ia pun mulai melampiaskan amarahnya kepada Hashimi. Setelah Hashimi terbunuh, Kinney langsung mengambil ponsel satelitnya dan berusaha menghubungi markas pusat. Di scene ini, situasi benar-benar terasa tegang karena Kinney dan kawan-kawan tak punya cukup waktu untuk keluar dari bawah tanah. Situasi juga semakin buruk tatkala ponsel milik satelit Hashimi sepertinya barang KW yang tak cukup kuat untuk menangkap sinyal dari bawah tanah. Sialnya lagi, begitu telepon sudah tersambung, anggota piket yang sedang berjaga malah tidak serius menjawab panggilan Kinney. Usut punya usut, semua anggota yang ada di ruangan tersebut sedang menonton final pertandingan basket. Kinney hanya diberikan nomor Kapten Eddie dan dipersilahkan untuk langsung menghubunginya. Yap, kesialan Kinney semakin berlanjut. Kapten Eddie menolak panggilannya karena nomor tersebut merupakan nomor asing. Apalagi saat ini ia sedang beristirahat dan menemani istrinya untuk berbelanja. Ia sempat tidak berpikir kalau panggilan itu berasal dari Kinney dan terus saja melanjutkan kegiatannya. Belakangan ia baru tahu kalau Kinney dalam bahaya setelah juniornya itu mengirimkan pesan suara. Dari sana, Kapten Eddie langsung tancap gas menuju markas dan sudah menduga kalau hal seperti ini akan terjadi. Ia paham betul kalau tentara yang ada di divisinya sudah sangat terlena karena mereka bukan petugas di lapangan. Di waktu yang tinggal 1 menit ini, ia pun berhasil mengintervensi komunikasi antara operator drone dengan pilot bomber agar mereka semua membatalkan serangan utama. Bomb 01, abort! Zoom in to the caves. There he is. That's him. That's Playboy. Untung saja, serangan utama masih sempat dibatalkan dan Kinney akhirnya berhasil selamat. Ia sempat memberikan tanda terima kasih dengan lambaian tangan dan Kapten Eddie pun membalas sinyal tersebut. Kini setelah posisi Kinney sudah aman, giliran Kapten Eddie yang akan memberi pelajaran.
Dengan emosi, ia membentak semua tentara yang ada di ruangan tersebut, termasuk si atasan yang tadi menyuruhnya untuk beristirahat. Eddie bahkan tidak ragu menggunakan kata-kata kasar, toh juga ia cuma lebih rendah secara pangkat. Tapi kalau soal masa dinas dan pengalaman, Kapten Eddie belum ada yang mengalahkan. I just called that phone 5 fucking times. Our job is communication. So if you don't mind, you take that out of my active duty bonuses, Colonel. Pada akhirnya, Kinney berhasil dievakuasi bersama Bishop dan agensi IA. Misi pertamanya bisa dibilang berada di level yang berbeda untuk ukuran prajurit reguler sepertinya. Bishop yang di awal sempat menggurui Kinney, kini merasa bersalah sekaligus sadar kalau prajurit biasa juga punya kelebihan sendiri. Di saat yang sama, Sersan Branson mengungkapkan kekagumannya akan sosok Kapten Eddie. Sebagai junior, ia sangat bangga punya senior sepertinya, makanya kini ia memohon agar Kapten Eddie bersedia menjadi saksi saat pernikahannya nanti. Tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Mimin sampai akhir. Mimin mau minta maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam berbarian.